Pasti protes rakyatnya, pengangguran pemerintahin. Tapi surga membuat sensus tempat tidur. Mari kita buka Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat yang keempat. Kita lihat ayat ini. Supaya kita tahu, saudara, kenapa Bapa kita satu-satunya Tuhan yang sampai cerewetnya seperti ini, tempat tidur aja diurusi. Udah, Ibrani 13 ayat yang keempat. Dalam bahasa Inggris jelas, the marriage bed. Ya, coba lihat ya. Hendaklah kamu semua tidak terpeduli Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ateis, komunis, siapa saja, kamu semua. Hendaklah kamu semua bagaimana? Penuh hormat, nggak cuma hormat terhadap apa? Perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur pernikahan. Harusnya tambah itu. Tapi kita ngerti, betul? Yang bahasa Inggris kata the marriage bed. Mandarin pakai kata apa? Tempat tidur. Tolong saya, Pak Kristo, Ibu siapa? Sama. Tempat tidur juga. Oke. Untuk apa Papa harus ngurusi tempat tidur pernikahan kita? Sebab orang-orang sunggal dan pejin akan dihakimi Tuhan. Bulan Juli tahun 87, waktu saya di Surabaya, saya dapat rahasia ayat ini. Saya kagum sekali. Tempat tidur. Ada apa di tempat tidur? Mari kita gunakan terminologi perjanjian lama. Setiap kali Papa hadir di satu tempat perjanjian lama, maka selalu ada kata tempat ini kudus. Betul tidak? Tempat ini kudus. Maka kalau tempat tidur pernikahan kita dipesan jaga ya, jangan dikotori, jangan dicemari. Istilah saya begini, kotornya tempat tidur pernikahan kita, saudara, bukan karena spray 3 bulan gak dicuci, bukan. Kotornya karena ada percabulan perjinahan. Maka kalau Papa minta tempat tidur kita harus kudus, artinya dia apa? Loh, tadi udah perjanjian lama. Artinya dia apa? Hadir di situ. Nah, ini pertanyaan saya berikut. Papa, apa surga itu kurang rame sehingga Papa milih di tempat tidur yang sudah menikah? Kan begitu kan pertanyaannya. Ada apa di tempat tidur? Dalam belajar apa saja, saya selalu memakai firman yang Tuhan Yesus katakan, belajarlah dari anak-anak, anak kecil. Itu luar biasa. Mari suami istri kita, tempat mana yang merupakan satu-satunya tempat anak-anak senang main? Nah, tempat tidur papa mamanya. Walaupun mereka punya kamar sendiri, kenapa sih anak ini ributnya di sini terus? Heran saudara, heran. Tapi lihat, begitu suatu hari kita berdua ada apa-apa, walaupun kita nggak ribut suara, anak-anak itu merasa tempat tidur kita sepi. Mereka itu nggak berani main ke situ. Ingat-ingat, iya atau tidak? Cepat jawab. Di situ saya belajar. Kenapa mereka tahu? Begitu papa mama berdamai, tempat tidurnya kudus dan hidup tidurnya beres, surga itu hadir. Ada damai, ada surga di situ. Anak-anak senang main. Tapi begitu kita dua nggak beres, maka tempat yang sama berubah jadi neraka. Anak-anak nggak akan mau ke situ. Sama. Mengapa setiap suami istri kalau lagi nggak suka ribut-ribut, tempat tidur pun jadi musuh? Pura-pura panas kah, ini kah, tidurnya tempat lain. Betul? Tempat tidur lagi. Maka itu saya menemukan kebenaran ini. Value, tahu kata value, nilai dari satu keluarga itu tidak ditentukan rumahnya di Pondok Indah atau Pondok Labu. Nilai dari satu keluarga tidak ditentukan mobilnya Mercedes atau Toyota. Tapi nilai dari satu pernikahan, apalagi kita hamba Tuhan, adalah pembicaraan kita berdua di tempat tidur. Apa topik yang paling sering kita bahas di tempat tidur? Itulah nilai pernikahan kita. Heran. Keluarga yang mata duitan, saudara, baru duduk tempat tidur, saldo kok kurang, kenapa kamu? Sudah ngomong duit. Besok pagi-pagi bangun duit lagi. Nah, berarti itu keluarga mata duitan, itu nilai. Keluarga yang tidak harmonis, tempat tidurnya sepi,
Kenapa? Alasannya ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut. Lebih baik nggak ngomong. Jadi tempat tidurnya sepi. Maka itu suami istri 2 minggu terakhir ini di tempat tidur kita bahas apa? Wah, itu luar biasa. Tempat tidur. Jangan dianggap enteng. Jadi waktu kita keluar kamar dari tempat tidur kita keluar, itu yang akan menentukan anak-anak kita jadi apa. Kita bawa surga atau neraka keluar kamar itu. Berapa banyak anak-anak ketakutan kalau lihat papa mamanya keluar kamar. Pasti ribut, mikir-mikir, ribut. Karena nggak beres tempat tidurnya. Betul tidak? Ngerti maksud saya ini saudara? Kalau kita berdamai di tempat tidur, ada persekutuan yang manis suami istri di tempat tidur, percayalah kita keluar kamar, kita bawa surga saudara. Ada sejahtera, sukacita. Karena kita sama-sama puas. Kita melayani, aduh luar biasa, tidak ada kemunafikan. Betul tidak? Maka itu tempat tidur ini penting untuk kita urus. Satu hari saya tuh tanya papa, karena saya banyak nangani keluarga baik yang bukan Kristen. Satu hari saya lupa, itu tahun 90-an awal. Papa beri saya 1 ayat saja untuk mengetahui apakah rumah tangga ini masih aman atau tidak. Jangan panjang-panjang, nanti bingung orang-orang itu. 1 ayat saya minta, 1 ayat saja. Cari. Wah, dapatnya luar biasa. Mari kita buka Kejadian 2 ayat 24. Ya, Kejadian 2 ayat 24. Saya kaget. Nah, pakai itu suami istri, tapi ini untuk pengantin baru belum bisa dipakai. Kalau pengantin sudah 3 tahun ke atas baru boleh. Yang pengantin baru nggak bisa. Lihat ya. Kejadian 2 ayat 24. Hebat sekali papa kita itu. Oh, 23. Berarti saya tadi kebalik ya. Yang menerangkan kemarin soal itu bukan 23 tapi 24. Nah, sekarang yang 23-nya, maaf. Saudara masih ingat kisah ini? Adam diapakan oleh papa di surga? Dibius total, karena ini operasi tulang rusuk. Betul, kan ini operasi tulang rusuk. Kalau nggak dibius total, bius lokal, aduh, Adam kesakitan, bayangkan. Jadi Adam tertidur. Bahkan dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu bahasa Mandarin, saya nggak tahu bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia tidur nyenyak. Ayat berapa itu ya? Oh, ayat 21. Lalu Yahweh Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Nah, kata nyenyak itu penting supaya nggak lirik-lirik dia kalau nggak tidur nyenyak itu. Istilah saja itu. Nah, begitu biusnya selesai, operasi selesai, Hawa istrinya sudah jadi. Adam ngapain? Bangun bukan? Nah, ini bicara tempat tidur lagi. Jadi suami istri, inilah ayat yang Tuhan tunjukkan kepada saya untuk mengetahui apakah rumah tangga kita masih aman atau tidak. Begitu Adam bangun, dia lihat perempuan, dia bagaimana? Apa? Gembira, kaget, surprise. Betul enggak? Bayangkan selama dia hidup cuma ketemu mbek, guk, huk, apalagi nggak ketemu orang. Selama dia hidup, begitu bangun, surprise. Maka itu bahasa Indonesia bagus. Inilah dia. Betul nggak? Kalau ada orang berkata, masa inilah dia? Nggak enak dong, saudara. Betul? Inilah dia. Wow. Jadi begini. Aduh, yang nggak bawa istri jangan marah dulu ya. Besok ini yang ada suami istri. Istri bangun lebih siang. Suami biar bangun dulu. Ini tolok ukur pernikahan kita masih aman tidak rumah tangga kita. Waktu kita suami bangun duluan, ya kita bangun duluan. Jujur ya, kenapa mesti dipakai waktu bangun tidur? Karena secara psikologis orang bangun tidur itu masih asli semuanya, belum dipoles. Termasuk baunya juga masih asli. Nah suami, waktu kita bangun, setelah sekian lama kita menikah, istri kita masih tidur. Jujur ya, jujur. Apa reaksi kita lihat dia tidur?